Kita akan bahas lagi pemirsa bagaimana menangani trauma baik itu fisik, yang medikalnya saat ini dialami dan juga trauma secara psikologis ya. Ke Mas Hasibulo lagi. Jadi Mas Hasibulo ini kan seperti kata Dokter Muhammadi tadi penanganannya akan panjang. Nggak berhenti ketika kemudian sudah datang ke rumah sakit habis itu selesai begitu. Nah kalau begitu pendampingan mulai dari sekolah, kemudian mulai dari pemerintah, dari negara maksudnya. Ini harus seperti apa untuk benar-benar memastikan bahwa mereka yang menjadi korban ledakan bom ini benar-benar bisa sembuh secara baik itu fisik dan juga traumanya. Ya, kalau menurut saya yang paling penting sekarang kita belajar dari pengalaman yang ada, memahami dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kalau kita belajar korban bom terorisme yang saya bilang tadi, walaupun ada kemungkinan berbeda, ini mungkin akan ada long term effect ya. Jadi kita harus menyiapkan kerja keras yang berkepanjangan, baik secara tenaga ataupun secara anggaran, terutama kepada pihak pemerintah. Dan untuk mengatasi semua itu, karena ini kan kita lihat setelah 6 hari dampaknya kemana-mana, termasuk mungkin kepada sekolah, kegiatan belajar mengajar, maka menurut saya kita harus sudah mulai bekerja terstruktur dan sistematis, yaitu membackup menurut saya struktur yang ada. Misalkan sekarang sekolah ini walaupun ini sekarang memang ada, jangan kemudian dinihilkan strukturnya dianggap tidak ada. Ini justru akan membuat pekerjaan lebih banyak lagi. Jadi kita harus berani untuk berdiri bersama kepala sekolah, para guru menghadapi tantangan ini. Mungkin Kementerian Menengah dan Sekolah Dasar juga menjadi supervisi di situ. Tapi jangan logika kemudian diambil alih. Kalau semuanya diambil alih, wah ini akan repot lagi memulai dari nol. Jadi ayo kita ajak semua berdiri dengan keluarga sekolah SMA 2 ini, kita hadir untuk mereka, menguatkan mereka. Yang mungkin trauma kita bikin klaster, ini trauma dengan mana, kemudian siapa, bentuknya seperti apa dibutuhkan. Tapi sekali lagi, menurut saya struktur yang dibutuhkan adalah sekolah harus dijadikan di depan, guru ada di depan, kemudian yang lain mulai dari mungkin peneliti, pengawas, atau mungkin pemerhati, apapun ada di belakang untuk mensupport itu semua. Logikanya jangan dibalik lalu kemudian sekolah dianggap tidak ada. Nah orang-orang luar seperti kita ini mau masuk ini dan itu. Saya khawatir itu malah tambah parah, tambah trauma. Yang korban tambah trauma, lalu kemudian mungkin kegiatan belajar mengajar tambah tidak terjadwal. Dan sekali lagi kita peduli, saya tentu saja dengan keadaan keterbatasan yang ada, ikut komando daripada otoritas seperti apa, kita siap untuk backup yang terbaik untuk keluarga kita, teman-teman kita. Jadi itu tadi masukan dari Mas Hasibulo untuk penanganan para korban yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 ini. Mas Hasibulo, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami karena keterbatasan waktu pemirsa. Saya mau ke Dokter Muhammadi. Dokter, tadi belum selesai terjelaskan soal pembiayaan dokter. Karena dokter sebut ada salah satu yang sudah operasi beberapa kali dan nanti penanganan rawat jalannya juga masih panjang. Jadi bagaimana soal penanganan biayanya, Dok? Ya, kami memang masih berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membicarakan teknis pembiayaan, karena dari Kementerian Sosial, Pak Menteri yang berkunjung ke Rumah Sakit Yarsi dan Bu Menteri dari PPPA dan Pak Wagub ya, itu menyatakan bahwa ini akan dijamin oleh pemerintah. Dan saat ini saya konfirmasi ke Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan, mereka masih menetapkan mekanisme dan tata cara pembiayaan, dan itu yang saya juga meminta mendapatkan semacam, kalau kami itu di swasta kan biasa mendapatkan garanti letter ya, bahwa ada statement akan dibantu pembiayaannya. Dan ini memang yang kondisi yang satu orang memang kondisi cukup berat dan kita perlu melakukan beberapa prosedur operasi yang sudah berjalan saat ini sudah 2 kali, besok yang ketiga hari Jumat untuk penanganan operasi lanjutannya. Begitu Mbak Valen. Oke, dokter, tapi apakah dari sekian banyak korban itu ada yang kemudian mengalami kondisi medis yang sangat berat atau bahkan mungkin berpotensi, misalnya kemarin ada rusak pendengaran, apakah itu ada yang berpotensi permanen, dokter? Dari yang di Rumah Sakit Yarsi, hasil pemeriksaan kita saat ini menunjukkan gejala ringan sedang. Jadi untuk permanen rasanya belum ya. Jadi kita masih berproses. Dari 18 yang dirawat inap, 17 itu ada 6 yang memang membran tipani atau genang telinganya yang robek, yang akan kita evaluasi lebih lanjut.
3 orang tuh direncanakan untuk rencana operasi karena luka robekannya cukup besar, sedangkan yang lukanya kecil, tidak besar, itu diharapkan karena usianya masih muda, menurut para pakar THT di tempat kami akan menutup dengan sendirinya. Itu yang akan kita lakukan monitoring dan evaluasi di rawat jalan, Mas Jackson. Dok, sedikit, itu kurun waktunya berapa lama kalau memang membutuhkan perawatan rawat jalan untuk yang luka di gendang telinganya tidak begitu besar? Itu kita jadwalkan evaluasi 2-4 minggu. Jadi kita review per minggu untuk melihat perkembangannya di poliklinik THT kita untuk melihat progresnya. Baik, gitu. Tentu diharapkan penanganan yang tepat dan ini maintenance untuk penanganan jangka panjangnya, jangka menengah hingga panjangnya juga terus diperhatikan supaya mereka nanti bisa sembuh baik secara fisik dan juga secara psikologisnya. Terima kasih Dr. Muhammadi, Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.